Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan lagi kisah mimpi terkait dengan spiritual yang dialami seorang ibu rumah tangga dari Jakarta yang mendapat bimbingan kerohanian dengan jarak jauh tentang ma'rifatullah atau ilmu mengenal Allah. Ibu tersebut mengikuti anjuran yang saya sampaikan untuk bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Allah wajibkan, yaitu minimal sholat 5 waktu yang Allah wajibkan harus dikerjakan, dan menambahi dengan amalan sunnah, memperbanyak sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasul Allah. Beliau mendapatkan raport-raport pemberitahuan tentang keadaan spiritualnya melalui mimpi nubuah kenabian. Perlu diketahui saudara-saudariku, untuk mengetahui kedudukan kita di sisi Allah, salah satunya adalah mimpi, melalui mimpi, alam gaib bernama mimpi. Karena Allah itu memberikan tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang berpikir. Ketika orang itu tidur, digenggam jiwanya oleh Allah. Bagi orang yang dikendaki kematiannya, maka tidak dikembalikan ruhnya atau nyawanya kepada jasadnya. Tetapi bagi orang yang belum ditakdirkan meninggal, ketika orang itu mau bangun dari tidurnya, dikembalikan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah ketika manusia tidur. Dan ketika tidur itu Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang dikendaki. Nah, salah satunya melalui sarana mimpi. Karena Nabi Muhammad SAW pun dan orang-orang tersoleh itu seringkali mendapatkan mimpi, bagian dari kenabian. Disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3. Mimpi kabar gembira, mimpi yang baik datangnya dari Allah, mimpi yang terjadi karena bisikan hati di saat terjaga, dan mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Mimpi yang memiliki makna, memiliki takwil, hanya satu, yaitu mimpi kabar gembira, mimpi yang benar, mimpi yang baik. Maksudnya adalah mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya adalah mimpi yang dialami saudari kita yang ada di Jakarta. Beliau bermimpi dikelilingi kupu-kupu banyak sekali, dan beberapa kupu-kupu tersebut hinggap di tangan beliau. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Jadi kalau misalkan Allah itu memberi petunjuk melalui alam gaib berupa mimpi, hal itu terkadang ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui bagaimana cara memberikan petunjuk terkait dengan keadaan spiritual seseorang. Nah, kupu-kupu itu kenapa Allah pilih pada visual mimpi tersebut? Kita ketahui kupu-kupu itu adalah satu proses bermetamorfosis dari ulat, lalu kemudian menjadi kepompong, kemudian setelah kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Ulat itu ibarat orang yang di level muslim, orang beriman yang di level muslim. Ulat itu kalau dipegang gatal, mengganggu orang-orang yang menyentuhnya. Dan juga ulat seringkali membuat kerusakan pada sebuah tanaman. Daun-daun dimakan, berlubang, dan segala macam tindak tanduk ulat itu mengganggu. Nah, itu ibarat orang di level muslim. Di level muslim itu orang yang belum benar-benar mengetahui tentang hukum-hukum Allah, belum benar-benar mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena keawaman tentang ilmu agama, tentang hukum-hukum ilmu syariat, akhirnya perbuatannya, perilaku, lisan, dan
perbuatan lisannya, perbuatan tangannya, segala macam perbuatannya itu seringkali mengganggu orang lain, menyebabkan orang lain sakit hati. Dengan lisannya karena tidak mengetahui hukum, ilmu syariat, akhirnya berkata-kata seenaknya, akhirnya menyinggung temannya atau tetangganya atau saudaranya. Dengan perbuatannya seorang muslim yang tidak mengerti hukum, akhirnya dia bisa berbuat dosa dan merugikan orang lain di sekitarnya. Itu adalah simbol perwakilan dari ulat yang seringkali mengganggu. Sedangkan kepompong itu adalah simbol perwakilan orang yang di level mukmin, ibarat orang di level mukmin. Kepompong itu adalah suatu tahapan di mana ulat itu menahan diri untuk tidak makan seperti biasanya. Dia seolah-olah berpuasa, seperti halnya orang yang berpuasa menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, baik lisan, tulisan, dan juga perbuatan di dalam hatinya. Nah, kalau misalkan kepompong itu diibaratkan orang yang duduk di level mukmin, orang yang sudah berhati-hati di dalam menjaga perilakunya di dalam kesehariannya, baik secara lisan, tulisan, perbuatan hatinya, semuanya dijaga oleh orang yang duduk di level mukmin. Nah, itu ibarat kepompong yang kepompong itu dia tidak keluar dari kepompong itu sebelum masanya selesai. Ibarat mujahadahnya kalau misalnya belum selesai, maka tidak mungkin seorang yang lagi bermujahadah itu berhasil mencapai tujuannya. Begitu juga kepompong, kalau masanya belum tiba, maka tidak mungkin menjadi seekor kupu-kupu yang bisa terbang. Jadi orang yang duduk di level mukmin itu ibarat kepompong, ya, ulat yang sudah berubah menjadi kepompong, menahan diri, berpuasa, ibarat bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh menghilangkan sifat-sifat tercela dalam dirinya. Sedangkan ketika kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu yang berwarna indah, bisa terbang, dan biasanya itu makanannya pun baik, yaitu menghisap madu atau nektar atau sari kembang. Itu adalah perwakilan dari seorang yang beriman yang levelnya di makom ihsan. Orang yang dikatakan Nabi ibadahnya seolah-olah melihat Tuhan, jadi melihat dengan mata hatinya. Jadi orang yang duduk di makom ihsan itu perilakunya, tindak tanduknya itu sudah melibatkan hati, karena sudah berhasil mujahadah, sehingga perbuatannya itu pun bermetamorfosis seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Begitu juga seorang berspiritual yang dari level mukmin, dia bermujahadah, sukses mujahadahnya menjadi seorang yang ihsan. Nah, sedangkan saudara kita itu mimpi dikelilingi kupu-kupu, yang artinya dia itu insya Allah sudah di makom ihsan. Jadi kupu-kupu itu pada umumnya menghisap madu atau nektar atau sari kembang. Jadi beliau itu ibarat madu bagi orang-orang yang duduk di level ihsan. Jadi perbuatan lahir dan batinnya itu sudah bagus, bermanfaat bagi orang lain, sangat baik untuk dijadikan sahabat, sangat baik dijadikan teman curhat, terutama terkait dengan berspiritual. Jadi saudara kita itu bisa dimintai pendapat tentang spiritual. Ya, tentunya kalau misalkan saudara kita itu juga mengimbangi kedudukan di level ihsan itu dengan menimba ilmu. Karena kedudukan seorang itu terkadang ilmunya harus dicapai dengan peningkatan ilmu syariat yang harus dipelajari, sehingga dengan keadaan hatinya yang sudah bersih itu lebih cepat dalam memahami ilmu syariat, bahkan sampai pada hakikat atau inti-inti ilmu syariat tersebut. Nah, jadi saudara kita itu sangat baik keadaannya ibarat madu yang dikerubungi atau disukai para kupu-kupu. Nah, jadi baik untuk dijadikan sahabat, untuk berteman, baik itu dalam keseharian dan juga dalam berspiritual. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.